Oke guys, sekarang tanggal 17 tanggal 17 bulan 7. Nah, 17 bulan 7 ini saya mau naik ke lantai 2 nih. Oke, saya lagi bikin yang namanya slope atas ini. Ini panjang ini, panjangnya 6 meter ini. Nah, nanti lebarnya nanti itu untuk slope itu 4 meter, jadi 6 kali 4 itu. Kalau bangunannya 3 kali 520. Jadi kita lanjutin. Ini masih posisi sama. Kita naik ke lantai atas ya. Kayaknya udah ketutup, tinggal nyeluk yang lantai 3-nya. Ini posisi jam 12. Ini sebelum makan saya mau bikin konten ini. Nah, ini seperti masih semula. Ini prioritas. Kemarin kan air yang di belakang sono udah saya tutup. Nah, ini air kan dari sini masih ngocor nih kalau hujan. Biar nggak ngocor sini, makanya yang atas itu mau saya jadiin. Nah, kalau udah jadi nanti baru yang depan. Yang depan ini panas banget nih, jam segini jam 12. Nah, nanti baru mau yang depan ini, nutup yang depan ini supaya enggak air nggak masuk. Nah, ini besi yang saya gunakan untuk slope. Ini ukuran saya nyari ring yang cakep ini, ringnya ring 6. 6, maksudnya diameter ringnya itu 6 gitu loh. Kan ada yang banci gitu. Ini agak lumayan, jadinya bagus. Pesen sebiji, yang ada yang murah itu, ini agak mahalan dikit, biarin kayak gini nih. Ini pesen 100, nggak ada BS nya nih, bagus. Nah, ini besi 10 4, tengahnya saya kasih 8. Nah, ini cincinnya ukurannya 10 kali 15. Nanti jadinya 12 kali 20 jadi betonnya. Tapi nanti mau saya lapis hebel, jadi nanti kita nggak usah blasting. Oke, kita naik ke lantai atas ya. Nah, ini kalau ini siang kan kelihatan banget nih. Tuh kerangkanya lantai 3 ini. Tuh, lantai 3. Oke, kita naik. Pakai hebel itu. Ini sebagian juga tangga yang saya injek ini pakai hebel nih, yang atas ini. Yang bawah sono store, tadi kombinasi. Nah, ini lantai 3-nya guys, bangunannya. Tuh ya kan, kuat nih. Ini saya kasih slope nih, seperti rencana semua. Puji Tuhan, haleluya, rencana saya tercapai. Nah, ini slope atas. Di sono kan bentangannya kotor tuh 5 meter 20 dari tiang ini sampai tiang ono 5 meter 20. Kalau lebarnya kalau nggak salah itu 3 lebih dikit lah. Nah, ini udah ketutup. Nah, di atas saya kasih gini, topi kayak gini nanti atasnya slope itu. Kita nggak usah pakai casting, ntar pakai hebel. Ini kan lebarnya 20, lebarnya 20.
panas ya. Hebelnya lebarnya itu yang saya bikin topi itu 20. Nah, nanti hebel itu saya belah dua untuk castingnya. Jadi nanti di tengahnya ada apa? Ada yang saya rangkai tadi, besi yang saya rangkai tadi untuk selupnya tadi. Jadi kita nggak usah bugesting kiri kanan, tapi pakai bugestingnya pakai hebel dibelah dua. Itu udah saya buktiin di lantai di ini, nih di sini nih. Nah itu kan luarnya pakai hebel itu. Nah ini juga nih, yang tengah sini pakai hebel itu kiri kanannya. Nah ini puji Tuhan haleluya, udah ketutup semua ini. Berikut topi-topinya ini, tinggal atasnya mau saya selup tuh. Nah itu untuk tiangnya memang nggak kecil, besinya saya kasih besi 8 biji, ukurannya juga ujung-ujungnya 10, besi 10, yang tengahnya itu besi 8, ada 4 biji tiangnya. Ini pintu juga saya selup pakai coran. Nah nanti sesuai rencana di episode 8 kemarin, dari itu kan ada corongatan slope-nya itu nanti saya bentangin kemari nih, tarik kemari ke arah saya sini 2. Nah nanti yang melintang sono 1 di tengah-tengah itu, jadi 3 meter bagi 2. Nah terus ini 5 meter bagi 20 bagi itu 23, ada 3 bagian kan, jadi di tengah ada 2 bentangan slope atas nanti. Jadi bangunan nanti ada kelebihan terasnya itu kanan kiri samping itu, karena saya bikinnya slope-nya 6 meter, bangunannya 520, jadi samping kiri sini nanti ada, di sini ada 40 cm. Nah terus sebelah sana juga 40 cm itu. Nah tapi yang depan sini karena ini bangunan 3 meter, atapnya itu nanti 4 meter, jadi ada kelebihan semeteran lah. Karena maunya saya sih di sini, nah ujung sini lebih dari 40 cm, cuman kan tanggung besinya itu. Kita kan juga efisiensi besi juga, jadi nanggung. Perkara nanti mau nambahin gampang, tinggal nyopak aja deh sini, kasih pengaman lagi gampang. Yang penting untuk 40 cm kan udah aman, nggak hujan nggak langsung membasahi, kena langsung ke jendelanya. Nah di episode 8 saya baru nunjuk di sono rencana tiang ini jadinya kayak begini guys. Nah tinggal nyelup atas, kasih atap. Nah, kalau kita bikin, kita selup kayak gini nih, kuat nih, kita gedor nggak geter, kuat. Yang sono apalagi itu yang berhadapan, yang luar kan saya kasih hebel yang tebelnya 10, yang langsung di ujung-ujung itu 10, itu hebel 10 nih yang saya sini, yang ada serupnya 2 ini hebel 10, kecuali yang dalam sini nih hebel 7,5, soalnya kan dia langsung di sono itu. Coba saya lihat ini ke sini, langsung saya aci kan kemarin. Wow bikinnya ini, ntar saya pelan-pelan nih. Tuh kelihatan kan, langsung saya aci. HP-nya takut jatuh sampai atas kan.
Oke guys, sampai di sini dulu hiburan saya. Ini namanya hiburan, nggak serius karena nggak pakai tukang. Pengerjaannya juga melihat kondisi badan saya. Kalau badan saya sehat ya lanjut, kalau agak nggak enak ya udah kita berhenti dulu. Nah ini barusan minum bodrek agak puyang-puyang, mungkin karena hawa panas kali ya. Nah ini di atas ini kan, ini saya kasih slope ini untuk penopang nanti slope atas, biar di tengah ada tahanan. Jadi bentangan itu ada tahanannya kan, mendingan agak kuat gitu. Ini mah kuat slope, ini mbak geter ini belum di slope atas saja nggak geter kok, saya gedor kok. Nih cuman deng doang, tapi nggak miur itu enggak. Apalagi ntar udah di plester lebih keker lagi tuh. Nah, ya kita bikin sesuai standar aja. Kemarin ada ya orang yang nanyain itu ada hitung-hitungan teknik sipilnya enggak, ya kita bikin asal kuatin aja. Misalkan coran itu 1 2 3, 1 ember pasir, 1 ember semen, 2 ember pasir, terus 3 spread. Itu kalau coran saya standarnya begitu kan aturan mainnya. Tapi kita karena ini rumah sendiri ya kita kuatin aja, tambahin ditambahin ininya semennya, jadi mungkin 1,5 ember gitu. Takerannya itu tambahin aja. Jadi kalau untuk jadi bangunan tuh K250 ya kan, kalau coran itu kan K250 standarnya. Untuk lantai berapa, nah, itu otomatis kan tambah keras, kita tambahin aja udah keras. Ini slope saya gini mantep ini slope-nya. Nah, kalau bikin slope itu kita colok-colok itu, jadi nggak ada yang brocel tuh, nggak ada, mulus. Jadi dia padat, dalamnya berisi. Nih slope-nya mantap semua. Kalau saya colokin, kita harus telaten kalau lagi pas ngecor itu. Seember atau setengah ember itu kita masukin, kita colok-colok jadi padat gitu dalamnya. Kadang kalau tukang kan nggak sabaran, langsung tuang aja, jadinya keropos. Nah, kalau keropos tuh nempelnya kurang kuat, kurang jos. Ini udah jos semua nih. Nah oke, kita biar pemirsa tahulah saya naik ini nih, tangga nih saya naik. Ini saya kasih balokan ini supaya saya nanti kalau menyelup di atas enak, jadi punya pegangan gitu. Nah, ini saya safety itu saya kasih palangan tatakan 3 balok, satunya 1. Ini saya naik ke paling atas nih. Ntar ya guys ya, ini panas jam 12 ini, saya mau makan aja. Ini saya sempetin bikin video dulu nih. Nah ini dari atas nih, dari atas sendiri nih. Entah pelan-pelan ini bawa HP ini bisa deh tuh. Ini 3 nih, ini saya kasih pengaman 1 soalnya ada tangga itu. Nah pegangan tangan 1, satunya HP ini. Nah ini udah aman deh. Nah ini saat tidurin gini guys, ini hebel 7,5. Kalau yang ininya utamanya ini hebel 10 ini dindingnya. Nah sebelum saya pasang ini, yang luarnya sini udah saya plester duluan, jadi pas plek itu udah yang melintang ini di sampingnya sini udah saya plester, saya aci dulu, jadi nggak 2 kali kerja. Kita nggak usah pakai steker sekarang tuh. Nah itu gereja yang bentuknya kayak miring itu kelihatan dari sini sama ya. Saat ini tinggi banget ini guys. Ya kan. Ini kalau cuman atas ini nanti nggak saya bikin buat pijakan lagi, enggak.
Ini cuman atap doang, atap inovasi baru rencana kan. Nah, kemarin sama kakak tercinta itu saya mau dikasih seng, coba besok saya mau lihat kalau bisa ya. Nggak apa-apa, kita orang saya bangun ini modal dengkul ini, modal dengkul terus terang. Orang itu nggak, kalau sengaja bangun tuh pakai tukang, pakai apa ini mah nggak bakalan percaya sih itu. Kalau ini duit juga ada duit buat beli hebel, ya buat beli hebel gitu aja udah. Nggak ada dana khusus tuh, nggak ada, tapi hanya berkat Yesus saja nih. Ini yang bangunan ini saya anggap bukan milik saya nih, saya anggap miliknya Yesus saja. Hidup ini milik Yesus kalau bagi saya sekarang. Duit mah jangan terlalu mikirin, puyeng kita, apalagi zamannya corona lagi mengganas kayak begini. Kemarin ada penglihatan juga di siapa, Pendeta Daud Tony sama satunya lagi itu sama ya. Bulan Agustus tuh nanti parah Indonesia ya, sampai September kita disuruh di rumah aja, jaga prokes. Nah kita itu dikasih sehat ini udah puji Tuhan, haleluya, bener-bener puji Tuhan, haleluya. Itu yang kena corona itu katanya wadahnya pegel semua, nyesek, napasnya nyesek, nggak enak, apa-apa sendiri, nggak ada yang istilahnya orang mau nengok kan kayak penyakit gimana ya, padahal itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu kayak virus saja, virus biasa aja udah. Yang penting kita percaya ya, jaga kesehatan, imun kita tiap hari kita harus banyakin. Kalau saya seminggu itu paling enggak makan es buah, itu buah-buahan itu penting. Kita sekarang ini hidup nih nyari yang kekal aja lah. Kalau ini rumah kayak gini nih mah hiburan bagi saya, hiburan. Seperti episode 8 kemarin juga saya bilang, mungkin yang beda iman, kalau saya itu Yesus Kristus, kalau di Islam tuh Nabi Isa. Iman saya yaitu Nabi Yesus Kristus itu utusan Allah Bapa, yaitu di Yohanes 17 ayat 3. Supaya mereka tahu hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan mengetahui Tuhan Yesus utusannya. Nah, Yesus ini diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Yesus ini manusia ilahi, anak Allah yang dulu sebelum dunia ada. Itu ceritanya di Alkitab, itu dia sudah ada. Karena besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang satu-satunya dia utus untuk menyelamatkan dunia, untuk mengalahkan iblis. Mestinya kita yang disalib, saya yang disalib, tapi karena Allah itu mengaruniakan anaknya Yesus itu yang menanggung segala beban, segala kutuk tanggung oleh Yesus. Bagi kita yang percaya padanya, dia anak Allah yang hidup, utusan Bapa, kita boleh hidup yang kekal. Itu iman saya. Kalau di Islam itu Nabi Isa, karena di Al-Quran pun ada, kalau mau mencari jalan yang lurus, nah katanya itu ada dalam Nabi Isa itu. Oke ya guys ya, sampai segini dulu. Saya mau makan, nanti mau ngajutin ngering, mau bikin slope. Ini nanti mau saya slope ini atasnya ini. Selamat mencari kebahagiaan, hidup yang kekal. Sekarang ini jaga kesehatan sampai bulan Agustus itu penglihatannya itu parah Indonesia. Nggak tahu parahnya gimana. Sampai September kita disuruh di rumah aja, kalau nggak perlu-perlu ya jangan keluar, jaga prokes. Moga-moga Anda sekalian juga dikasih hidup yang kekal, nggak cuma di dunia ini,
bangunan kayak gini yang bagus itu nanti kita tinggalkan semua. Ini nggak kekal ini cuma hiburan bagi saya nih. Puji Tuhan, haleluya aja. Ini dulu sengnya, ini seng bekas ini guys. Ini yang dari kakak saya, ini dikasih dari zaman dulu, saya tempel-tempel lagi ya kita mah. Nah, kalau bagi yang punya duit nggak usah ngomong lah, kalau punya duit saya juga bisa istilahnya tinggal ini tinggal itu. Tapi kan kita dengan segala keterbatasan kita hasil yang maksimal dengan biaya yang seminim mungkin kan gitu. Karena kita nyari duitnya ini juga nggak gampang ibaratnya. Tapi berkat kalau kita percaya, yang yakin saya hanya tekad aja nih bikin lantai ini ya, kita berdoa sama Yang Maha Kuasa sambil diiringin dengan doa. Jadi bukan kehendak kita aja yang jadi, tapi kita persilakan, karena dalam hal berdoa kan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu. Nah ini jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Maksudnya kita itu di dunia ini kita harus bisa merasakan, bukannya daging lagi ya, tapi kedamaian, kesejahteraan, penguasaan diri, damai sejahtera, sukacita. Itu kita ibaratnya kalau lagi dalam kesesakan, kita banyak pergumulan, itu pasti ada setiap orang pasti ada. Tapi supaya apa? Kita tahan uji. Supaya kita tahan uji istilahnya. Begini gitu, keadaan begitu kita tahan uji. Oke guys, sekian dulu ya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Intinya yang baik digunakan, yang nggak baik ya nggak usah digunakan, gitu aja. Oke ya, ini ini saya mau cerita lagi ini soal ini, udah seluk-seluk ini udah cerita tadi. Ya udah, sampai jumpa episode berikutnya ya guys ya. Oke, makasih.